Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tuan Guru. Saya mau izin bertanya, kira-kira bagaimana pandangan Islam tentang kecerdasan kecerdasan buatan seperti yang kita ketahui sekarang kan teknologi semakin canggih. Mohon penjelasan dari Bapak Tuan Guru. Sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kecerdasan buatan atau dalam akronim bahasa Inggrisnya itu kan AI ya. Itu yang saya tahu, ya saya tidak terlalu banyak tahu sebenarnya ya. Tapi antara lain yang pernah saya diperlihatkan oleh teman-teman itu, kita nanya apapun, dijawab detil ya sesuai data yang sudah disinkronkan ya. Yang dikumpulkan ya, saya pikir itu bagian daripada mengamalkan hadis yassir wala tu'assiru, permudahlah jangan mempersulit. Jika memang itu mempermudah untuk hal-hal yang baik, maka jelas itu adalah satu hal yang baik. Tapi penyalahgunaan itu selalu ada, pisau apapun, jangankan kecerdasan buatan itu, ini aja buku kitab ini bisa disalahgunakan, dipakai mukul orang sampai pingsan kan, ini tebal begini, itu disalahgunakan. Maka apapun bisa disalahgunakan. Bawang dipakai makan, bikin beberuk, wah enak sekali. Bawang dipakai gosok-gosok mata musuh, wah kasihan juga. Mata mantannya misalnya, kasihan juga. Nah, itu kan negatif. Maka begitu juga dengan kecerdasan buatan itu, dapat saja disalahgunakan. Sebagaimana umumnya kayak YouTube, TikTok, dan lain sebagainya itu dapat dipakai untuk hal-hal positif, dapat dipakai juga untuk hal-hal negatif. Yang maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang gunakan untuk hal positif dapat pahala, apalagi memang diniatkan ibadah untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, yang dipakai untuk hal-hal negatif maka tentu mendapatkan dosa. Islam tidak mempermasalahkan selama tidak disalahgunakan. Perkara ada yang berkata, kebetulan juga saya pernah dibisiki bahwa mungkin pertanyaan orang ini, apakah di masa yang akan datang mengalahkan ciptaan Allah? Ini pertanyaan yang memang dungu ya kalau bahasa si Gerung itu. Kenapa dungu? Dia menganggap bahwa manusia itu ciptaan Allah, sementara AI ini bukan ciptaan Allah. Itu terdungunya. Semua di alam jagat raya ini ciptaan Allah. Apalagi ini kecerdasan buatan ini dibuat oleh siapa? Dibuat oleh ciptaan Allah itu juga. Justru semakin, tapi bagi orang yang berakal sehat dan berhati bening ya, justru itu menunjukkan kemahakuasaan Allah, kebesarannya Allah, sehingga mampu menciptakan manusia sebuah makhluk yang secerdas itu sehingga bisa membuat AI itu. Jadi tidak ada di situ perbandingan, oh berarti lebih hebat manusia daripada Allah. Itu ya silahkan, itulah bisikan syaitan yang terus dilayani itu. Padahal seharusnya ketika orang mendapatkan skill atau kemampuan untuk menciptakan, mengkreasikan hal-hal yang bermanfaat seperti itu, jika memang diambil manfaatnya, harusnya dia justru bersyukur kepada Allah karena Allah telah menganugerahinya itu kemampuan untuk menghadirkan itu. Semua tidak lepas dari anugerah Allah. Lagi pula hal-hal seperti ini jangan dikira tidak pernah diprediksi oleh baginda Nabi. Sejak dahulu kala sudah diprediksi, bahkan yang lebih canggih dari itu sudah diprediksi oleh Nabi. Dan jika kita gali Al-Quran dan Sunnah, cuma masalahnya kan orang-orang itu tidak mau menggali. Makanya muncul prasangka-prasangka salah kaprah bahwa ini kita maju itu mundur, itu tidak paham. Tidak. Kalau kita mau mendalami Al-Quran dan Sunnah, justru kita akan menemukan banyak isyarat-isyarat halus, ada pesan-pesan tersirat yang mengarah kepada kemajuan, kecanggihan, dan apapun namanya. Subhanallah. Maka itu sekali lagi sesungguhnya nikmat Allah. Nah, ini yang penting disadari.
ketika ada kecanggihan atau kemajuan-kemajuan teknologi, sadarilah itu Allah yang anugerah, itu nikmat dari Allah itu kepada kita. Maka kita harus mensyukurinya. Mobil misalnya, dulu kan nggak ada mobil, kemana-mana pakai onta. Sekarang mobil ada, sepeda motor ada. Itu kita bersyukur kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah. Walaupun memang perantaranya, sebabnya manusia. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri Allah atas nikmat-nikmat itu? Syukur-syukur kalau disadari itu nikmat Allah itu dulu. Makanya Allah mengatakan, udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah, sadarilah bahwa itu nikmat Allah kepadamu. Maka baru bersyukurlah. Itu kan, la in syakartum la azidannakum. Bagaimana mensyukurinya? Salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan tidak menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak diridhoinya. Yang apabila hal-hal itu digunakan bukan hanya AI itu, kendaraan apapun yang ada di sekitar kita, jika digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka ya jelas yang diundang, yang didatangkan adalah murkanya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Maha benar Allah yang berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh minim dan sedikitlah dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita bersyukur. Amin ya rabbal alamin.